Manusia harus bisa kembali ke alam asal. Kalau bisa, kenapa? Ini demi keselamatan kita semua. Karena yang tidak bisa kembali ke alam asal berarti itu nanti tersesat setelah meninggal ataupun di dalam spiritual ini. Karena sedikit manusia yang mampu kembali ke alam asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya mampir di channel yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Sahabatku, penting sekali agar kita bisa kembali ke alam asal itu. Jangan sampai kita tersesat nanti, baik masih hidup maupun setelah meninggal nanti. Setelah meninggal berarti yaitu nanti di akhirat. Kalau sekarang masih hidup berarti di dalam spiritualnya. Jangan sampai kita tersesat, terjebak, bergentayangan di jalan sehingga kita tidak sampai. Karena banyak sekali manusia yang tidak kembali ke alam asal. Hatta aftot an-nubuwah ila ruhil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimi risalah wal huda minal dhalalati. Ya, itu artinya sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan atau mengutus kenabian, mengutus rasul kepada Ruh Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul sebagai penutup dan petunjuk jalan dari kesesatan ke alam yang terang. Nah, kemudian par salahu ila haulainas al-ghafilin liyaftaha yasimathum min naumil ghafalati fayaduhum ilallahi ta'ala. Nah, kemudian beliau diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Ya, maksudnya Nabi ini mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Jamal Allah kembali yang ajali. Nah, ini maksud dari channel Tilawah Semesta ini, agar kita bisa kembali ke alam asal. Ini titik akhir sebenarnya ilmu tingkat tinggi di dalam ilmu makrifat, sahabatku. Karena kita sekarang kebanyakan lupa lagi kepada Allah. Bahkan bukan lupa lagi, tapi sama sekali jadi tidak tahu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Padahal kita dahulu, kita ini bersaksi kepada Allah, makrifat semuanya di waktu kita di alam arwah, di alam rahim. Sebelumnya kita dimasukkan
ke jasad, ke cabang bayi di waktu 4 bulan. Namun setelah bayi ini lahir ke dunia ini, dikarenakan si bayi tersebut mulai merasakan rasa-rasa dunia, seperti merasakan hawa dingin dari aci angin, hangat maupun panas dari aci api, terus dari aci air seperti basahnya asi, dan pokoknya semuanya dari 4 anasir. Dan kemudian mulai merasakan rasa-rasa dunia, seperti rasa-rasa ya yang diantaranya rasa yang dimakan ataupun diminum. Nah, mulai si bayi tersebut bisa melihat alam dunia, mulai menjadi penghuni dan masuk berbaur dengan dunia, sehingga lupa kembali, lupa terhadap alam persaksiannya tadi. Nah, itulah yang menjadi sebab kita lupa sebenarnya. Apalagi setelah kita berada di dunia ini, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan, diberi di istilahnya dengan akal, terus nafsu juga, semua nafsu diberikan, amarahnya, lawamahnya, sawiyahnya, mutmainnahnya, sehingga kita semakin terlena dengan kehidupan, dengan kejadian-kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, dan lain sebagainya. Semakin terlena, semakin lama di dunia ini, semakin dan semakin sampai kita ini istilahnya ada istilah setan, ya, ujian yang menggoda. Pokoknya semakin kita terdalam di alam dunia ini, ya, kita semakin lupa, semakin betah istilahnya, semakin nyaman dengan keadaan dunia, sehingga kita asing, bahkan tidak tahu sama sekali terhadap alam kita yang sebenarnya, yang asli, yang asal tadi. Nah, dengan ini sehingga manusia ini terbagi. Ada yang mencari kembali, ingin mengingat kembali, ada yang memang tidak mau sama sekali untuk kembali, sehingga kita ya banyak sekali yang istilahnya tidak mau kembali, tidak mau mati karena saking betahnya. Apalagi jika kita istilahnya kalau bahasa Sunda itu merumasakan, ya, menyadari di dunia ini kita semakin banyaknya dosa, semakin terlena, ya, menyadari kesalahan-kesalahan kita, semakin kita tidak mau untuk mati menghadap Ilahi karena takut tidak diampuni, takut disiksa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadikan kita semakin ya terlena, betah di dunia ini. Itulah makanya kami berbagi, memberanikan diri membuat channel Tilawah Semesta ini. Itu sebenarnya misi dan visi kami
berbagi tentang ilmu makrifat itu maksudnya yang sebenarnya, agar kita bisa bersama-sama mengenal, mengingat kembali diri kita yang sebenarnya, sehingga kita tidak melupakan yang sebenarnya. Seperti itu sahabatku, bukannya kami sok tahu, pintar, sok pintar, dan istilahnya merasa paling bisa, merasa paling sempurna, apalagi sombong. Bukan, tidak ada maksud untuk memperlihatkan kesombongan itu. Tapi kami dengan ilmu yang ala kadarnya ini, dengan pengalaman yang ala kadarnya ini, kami ingin berbagi. Ya, karena melihat di komentar itu banyak yang menyangka malah ini itu istilahnya disepelekan. Ada salah satu komentar, ada yang menyangka ini ilmu sesat dan lain sebagainya, yang mungkin tidak menyimak atau tidak tahu misi dan visinya. Nah, itulah maksud dari channel Tilawah Semesta ini. Pentingnya kita kembali ke alam asal, karena sedikit manusia yang mampu kembali ke alam asal. Nah, maka Allah mengutus Rasul, ya, sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah basirati. Nah, katakanlah, ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Nah, kemudian Nabi bersabda, ya, qalan Nabi ashabi kan nujum biaihim li koda litak ini teh dikarenakan kitab gundul, ya, laktadaihum adaitum. Nah, itu ya, Nabi bersabda, para sahabatku itu adalah ibarat bintang-bintang, mengikuti, ya, manapun, mengikuti yang manapun itu maka sama dengan mengikutiku, ya, mengikuti akan mendapat petunjuk, maksudnya itu sahabatku. Maka jika kita mengikuti ajaran Nabi, tidak menjauhi ajaran-ajaran Rasul, sahabat, tabi'in, terus ya atba'i tabi'in, para wali, para ulama, para ustadz. Nah, kita jangan sampai jauh dari para ahli di dalam agama, terutama tentang ahli ilmu makrifat. Kalau bisa terus dekati dan cari sampai kita bisa kembali dan tahu jalan kemana nanti kita pulang. Sahabatku, sahabat tilawah, akan banyak sekali, ya, godaannya, rintangannya. Beda dengan kita mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya pengetahuan, yang membuat kita pintar, seperti komedi atau ya, yang menghasilkan uang. Akan beda dengan ilmu-ilmu seperti ini, karena selintas ini tidak ada berdampak, ya, karena setan juga agak sedikit istilahnya menghalangi. Karena jika kita berhasil menemukan ilmu makrifat ini, dia berarti gagal untuk menggoda. Dan emang tujuan para setan dan iblis itu kan ingin mendapatkan teman, membanyak teman nanti di neraka. Ya, maksudnya agar kita semua manusia, ya, berhasil digoda masuk neraka. Apa itu tujuannya? Jadi
kita sebagai manusia, hamba Allah yang benar-benar beriman, ingin selamat di dunia dan di akhirat, jangan sampai lengah. Ya, jangan sampai berleha-leha. Karena ini seolah-olah kita ini jihad, bertarung dengan syaitan dan iblis yang menghalangi kita untuk bisa makrifat, untuk bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Karena setan itu biasanya kalau urusan-urusan yang bukan menjurus ke zikir kepada Allah, biasanya setan itu tidak menghalangi, bahkan mendukung, seperti terhadap permaksiatan, atau yang lebih lantipnya lagi bukan maksiat, seperti ya dalam beragama, dalam beribadah pun, tapi dibelokkan oleh setan itu agar tidak benar zikir kepada Allah, agar tidak sampai, karena yang benar-benar wusul sampai bermakrifat, diterima amalnya, berarti itu kan akan menjadi selamat, dan berarti dia gagal menggoda. Makanya dibelokkan oleh setan itu, biasanya dilarikan. Tujuannya itu bukan jadi lillah, bukan jadi karena Allah yang ikhlas, benar-benar ikhlas, tapi biasanya diputar balikan, seperti dilarikan, dibelokkan kepada pahala kah, kepada agar kaya, agar laku misalnya, agar gimana gitu ya. Jadi mau beribadah, menjalankan amal ibadah ini bukan ikhlas, tapi agar supaya bagaimana gitu ya. Nah, jadi untuk yang seperti itu udah godaan setan yang lantif, yang samar, padahal itu ya salah satu pembelokan dari ujian setan agar tidak sampai kepada Allah, agar tidak ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Karena yang ikhlas, yang benar, yang wusul sampai makrifat, itu dia akan berarti bisa istilahnya pulang ke alam asal selamat, dan para setan dan iblis berarti tidak mendapatkan teman nanti di neraka, atau istilahnya gagal menggoda. Nah, jadi kita harus tahu tuh sampai ke sana ya. Makanya jangan aneh jika urusan-urusan yang lain itu dilancarkan, diberi semangat. Ya karena seperti itu, beda ujiannya, godaannya, istilahnya lah tidak dihalangi gitu. Nah, beda dengan urusan-urusan seperti ilmu ini, ilmu makrifat ini, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu makrifat, beda, agak berat itu rasanya itu. Ada aturan seperti ini, kita ini walaupun di semangat-semangati itu, malah ngantuk kah, malah pengen pokoknya sekurang-kurangnya ya, mungkin teman-teman semua sahabat tilawah itu ya merasakan lah, emang beda ya genjotannya gitu, beda dengan ilmu-ilmu yang lain tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat ini, beda dengan ilmu-ilmu seperti ya yang sifatnya ya selain ini aja lah. Apalagi tentang hiburan, maksiat dan lain, beda kan. Itu malah istilahnya tidak dihalangi oleh syaitan itu. Nah itu sahabatku, sahabat tilawah semesta ya, mohon dukungannya saja, mohon doanya saja. Semoga channel tilawah semesta ini diberi kelancaran dan diberi kekuatan. Karena channel tilawah semesta ini bukan lagi istilahnya rintangannya itu bukan netizen lagi kalau yang kami rasakan, tapi udah emang setan dan iblis. Nah ini ya, bertarung kita dengan setan dan iblis di channel tilawah semesta ini. Jadi di dalam ayat ini kenapa Allah mengutus Rasul itu agar bisa
mengingat Allah kembali. Sahabatku, ini seolah-olah memberi berita atau khobar kepada kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna ayat yang tadi, ya, dalam dalil yang tadi yang barusan kami bagikan, itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia ini semuanya seharusnya kita bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin, tapi jangan lepas dari ajaran Rasul, ajaran Rasulullah SAW, seperti Al-Quran dan hadis yang diajarkan kepada kekasihnya, seperti sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan para wali dan ahli sufi lainnya yang mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah. Nah, kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal ini. Ya seperti tadi yang dikatakan tadi, karena sudah banyak pembelokan, ya tipu daya kan namanya juga, agar terhadap ilmu yang seharusnya ini, yang lebih penting ini, agar tidak terlihat penting. Nah sahabatku, yang diinginkan ini kan dibelokkan ya oleh setan itu langsung terhadap biasanya gitu ya, bayangan surganya, ya bayangan takut nerakanya, ya intinya surganya lah atau pahalanya kan, sehingga kita melupakan prosesnya bagaimana nih agar kita benar-benar diridhoi Allah, sampai kepada Allah, wusul kepada Allah, yang akan kita masuk surga. Nah, kebanyakan kan dibelokkannya itu ke bayangan surganya, seperti itu. Padahal ilmu makrifat ini, ilmu hakikat ini, tauhid ini yang lebih penting untuk seluruh manusia. Bahkan awaludini makrifatullah, awal-awalnya beragama itu kalau bisa makrifat dulu. Setelah tahu ya, sehingga kita tidak salah nyembah ya, tepat kepada Allah, nah kita baru mempelajari pengetahuannya, tata caranya, seperti ilmu syariat, ilmu torekat. Ilmu syariat itu yang dicerminkan dengan ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itulah sahabatku. Nah, padahal ini yang lebih penting, ilmu makrifat, ilmu tauhid ini tentang kembali ke alam asal, ilmu suluk ya, untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti nih ya, maaf setelah mati ruh kita tidak bisa pulang ke alam asalnya, berarti bagaimana? Itulah yang tersesat ya, yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka ya, karena tidak bisa pulang. Nah, maka dengan ini mari kita sama-sama ya, kita menyimak, istilahnya sebagai dukungan bisa ya, ilmu dan manfaatnya kan untuk nanti kita masing-masing juga. Bersama-sama kita mentafakuri, bukan hanya semasa untuk yang punya channel ini saja, enggak. Ya, kami ini kan tadi sudah beberapa kali, itulah visi dan misi ini kan kami ungkapkan kepada sahabat tilawah semesta,
Ya mungkin kalau jadi banyaknya subscriber, banyaknya yang like ya, yang berkomentar itu mah mungkin ya emang bonus atau istilahnya apa ya, ya bukti perhatian lah mungkin ya, di dalam perhatian terhadap ilmu agama yang lebih dalam lah. Itu di luar itu atau selain daripada itu mah emang kita ibarat air mengalir saja, intinya mah ini yaitu agar kita semua bisa kembali mengenal yang tadi lah ya, yang tadi boleh disimak kembali jika yang baru mampir di channel ini ya, silakan disimak saja di video-video di channel Tilawah Semesta ini. Maka dengan ini mari kita sama-sama mentafakuri ya, belajar, mempelajari ya dari ilmu yang kami ya yang ala kadarnya ini ya. Alhamdulillah ilmu yang kami bagikan ini ya hasil dari pengalaman pencarian mursyid sekian lama. Ya kalau disebutkan silsilahnya ini alhamdulillah silsilah yang kami amalkan ini tersambung dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya mungkin di luaran sana juga banyak ya tata cara proses suluk masing-masing, karena ya logikanya di Indonesia saja wali yang masyhur itu kan udah ada songo 9 rupa atau 9 macam, belum wali-wali abdal yang tersembunyi yang lainnya kan. Wajar jika ada perbedaan di dalam proses atau suluk atau pendakiannya. Intinya sama saja, yang penting jika ujungnya kita makrifat, kembali ke alam asal, maka terus capai ya, terus daki. Dengan ini mari kita sama-sama ya terus beristiqomah, berjuang untuk bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, supaya kita semua bisa mawas diri apakah kita sudah bisa atau sudah mentafakuri hal ini apa belum. Nah, kalau apakah istilahnya ya, jika kita ini kalau memang belum berpikir tentang hal ini, belum mentafakuri, belum ada minat, ya sekarang mari kita sama-sama berusaha, berjuang di waktu kita masih hidup, karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau dinanti-nanti kita tidak mengetahui kapan kita dicabut ruh kita, kapan kita meninggalkan dunia ini. Ya, takutnya kita ketika meninggal itu di waktu kita sama sekali belum berusaha untuk mempelajari ya kemana kita pulang nanti, alam asal kita ini kemana, jalan nanti si ruh ini kemana prosesnya ya, yang dijelaskan di video-video ini maupun sebelum ini tuh jadi tidak mau sama sekali, tidak sempatkah atau dan lain sebagainya. Itu padahal Allah sudah menakdirkan ya adanya para mursyid, adanya channel Tilawah Semesta ini misalnya. Seperti itu sahabatku ya. Jadi kita jangan berleha-leha ya, buang jika ada hal-hal negatif ya. Nah kita istafti qalbaka saja, tanya diri kita masing-masing. Jika emang kita ingin pergi, ingin kembali ke alam asal, ini mulailah dari sekarang, pelajari ilmu makrifat. Ya, hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kan ya mana atau kapan kita mati, kemana nanti setelah mati. Jadi inilah ya visi dan misi channel Tilawah Semesta ini. Terima kasih sahabatku ya bagi yang menyimak, yang selalu setia di video-video channel Tilawah Semesta ini. Semoga berkah. Salam Tilawah Semesta.